Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Tista Imam Riyadi, asal sekolah SMA Negeri 44 Jakarta, jurusan Matematika, LPTK, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan khususnya Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Berikut kartu peserta yang telah saya tanda tangani. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Nyampe. Kabarnya baik ya semua ya, sehat-sehat ya. Ya Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang pasti kita tetap harus semangat ya dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari satu materi yang tentunya menarik ya untuk kita pelajari. Apa itu materinya? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Jadi materi ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 10 ya. Jadi wajib kalian untuk mempelajari materi ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Lengkap ya? Oke, lengkap semua. Oke, jangan lupa untuk mengisi link mengisi absen pada link berikut ya. Jadi kalian jangan lupa untuk mengisi absen pada link berikut. Kemudian jangan lupa juga untuk memantau ya Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah menyiapkan fasilitas berupa materi, kemudian tugas-tugas dan KPD, semua bahan-bahan ajar ada di Google Classroom. Oke. Dan juga nanti di akhir untuk merefleksi pembelajaran hari ini, berikut linknya. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Stefanus. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, maka baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih Stefanus sudah memimpin doa. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini adalah memahami konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel melalui masalah kontekstual dengan baik. Ya. Yang kedua adalah membuat model matematika yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar. Seperti itu ya. Nah, hari ini Bapak juga memiliki quotes untuk kalian termotivasi ya. Motivasi hari ini adalah jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka bersiaplah menahan derita karena kebodohan ya. Sekarang kita akan menyimak video berikut ini ya. Di dalam video ini nanti ada tampilan yang akan kalian analisis ya, untuk dijawab di dalam LKPD-nya masing-masing. Oke, sama-sama kita simak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Indonesia yang hebat dan luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada video pembelajaran ini, kalian akan mempelajari materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum mempelajari materi ini, kalian tentunya pernah mempelajari materi pertidaksamaan dan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pada video pembelajaran ini ialah kalian dapat menjelaskan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan melakukan aktivitas sebagai berikut. Pada aktivitas pembelajaran kali ini, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Orang tua kalian meminta kalian untuk membelanjakan uang Rp100.000 untuk membeli 2 jenis buah, jeruk, dan salak. Harga 1 kg jeruk adalah Rp20.000, sedangkan harga 1 kg salak Rp10.000. Jika kalian diberi syarat bahwa kalian tidak boleh membelanjakan lebih dari 10 kg, pertanyaannya adalah, bagaimana kemungkinan jeruk dan salak yang dapat dibeli anak tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian dapat membuat tabel kemungkinan sebagai berikut. Sebagai contoh, saya menuliskan di sini 1 kg jeruk dan 8 kg salak. Apakah sesuai dengan syarat? Coba kalian pahami. Ya, ternyata sesuai dengan syarat. Selanjutnya, kalian dapat melanjutkan seperti contoh di atas. Selamat mencoba. Ya, selesai. Selanjutnya, setelah kalian mengisi tabel kemungkinan, silahkan bandingkan jawaban dengan teman-teman kalian. Setelah kalian membandingkan, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga. Cuplikan singkat dari video yang saya buat. Jadi kurang lebih di situ ada permasalahan ya. Permasalahannya seperti ini. Jadi ada seorang ayah meminta anaknya untuk membelanjakan atau menggunakan uang Rp100.000 ya, agar bisa dibelikan 2 jenis buah di sebuah toko buah seperti itu. Nah, ini kalian seterusnya bisa baca permasalahan ini di LKPD-nya masing-masing gitu ya. Analisislah berapa jumlah jeruk dan jumlah salak ya kan yang dapat diperoleh anak tersebut dalam kilogram. Seperti itu. Jadi intinya adalah permasalahannya itu menganalisis ya berapa jumlah jeruk dan salak yang bisa diperoleh anak tersebut dengan kondisi-kondisi yang sudah ditentukan dalam ilustrasi seperti itu ya. Sudah Bapak buat ya, terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Anggotanya seperti yang sudah tertera di kelompok masing-masing ya. Dan Bapak beri waktu untuk
diskusinya 25 menit ya, seperti itu ya. Jadi 25 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang terdapat pada LKPD-nya masing-masing. Di dalam diskusi nanti mereka akan melakukan 3 jenis kegiatan atau 3 jenis langkah kegiatan yang terdapat pada model discovery learning. Yang pertama adalah mereka akan mengolah atau mencari data. Kemudian mereka akan mengolah data, dan terakhir adalah memverifikasi dari hasil olahan data yang mereka peroleh. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan? Tentunya kalian sudah melihat dong, kemarin kan udah dibuka-buka, udah di-download, udah dilihat-lihat. Kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyakan? Oh, saya ada deh Pak. Ini kan kemungkinannya di sini kelompok kami kan baru nulis sampai 4 nih. Ini apa perlu dijabarin sampai kayak sampai mentok gitu, nggak dapet penjelasan lain, atau ditulis 4 aja nggak apa-apa? Menurut kalian apa ada kemungkinan lain atau cukup 4 saja? Masih banyak sih Pak. Masih banyak ya? Iya. Sudah ya, jeruk 3 kilo, salak 4 kilo, totalnya 7 kilo, harganya 100.000. Oke. Itu angkanya selalu bulat ya? 100.000 gitu. Itu ada yang 90.000. Ya Pak. Nah, bisa nggak kita menemukan yang angkanya itu nggak bulat? Kan namanya orang kan kadang beli nggak mesti 3 kilo kan? Iya. Bisa 3,5 kilo atau 4,5 kilo. Yang penting kan duitnya ada gitu, atau yang penting uangnya cukup gitu kan. Nah, coba cari yang kemungkinan itu, kira-kira bisa nggak? Tidak, kan katanya coba kalau nggak bulat ya kita. Ini Jadi aja harga jeruk berapa? berapa lupa? Jeruk 20. 20.000, salak 10.000. 20.000, jeruknya 20.000. Jadinya bulat-bulat juga. Iya bulat, soalnya harganya bulat. Ya harganya juga 20. Kalau misalnya jeruk aja, jeruk jadi 1,5. Berarti tadi nggak bisa ya sebenarnya. Berarti bilang aja harganya bakal tetap bulat bulat Pak, karena harganya ini bulat. tapi kalau 5 kalau 5 kayak misalnya salah kan 10.000 tuh, terus misalnya kita beli 1,5, berarti itu jadi 15.000. Itu bulat kan? Gimana sih biar nggak bulat? Kalau dijadiin ons bisa nggak sih? Makin dah. Ya tahu, nanti tanya aja coba ya. Sebenarnya ini kan kayak harga buat apa sih namanya, harga buat 1 kilo kan. Jadi biasanya jarang nggak sih orang tanya, bang beli 1 on gitu. Iya. Ya, siapa tahu dia nggak punya uang jadi. Oh iya. Beli satuan gitu ya maksudnya. Ya, iya. Kasian dah, Alhamdulillah. Ini kan kita coba. Iya, kalau misalkan coba jeruknya itu kita beli 1,5 kilogram, 1,5 kilogram nih. Dikali 2 jadi berapa? Jadi 30.000. Nah, iya. Bulat juga kan? Bulat-bulat juga. Nanti tanya aja sih. Kalau 4,25 bisa nggak sih? 4,5. Berarti 1/4 ya? Iya. Kilogram. 5.000 berarti ya? Iya, 5.000. Bulat juga lah ya. Iya, bulat semua berarti nggak bisa. Pak, saya mau nanya Pak, Boleh. yang ini kan ada tabel nih Pak, itu kan ada yang dan seterusnya. Jadi kita nulis semua kemungkinan yang kita dapat, harus kita tulis semuanya atau cuma yang 4 aja Pak? Kira-kira menurut Gabriela kemungkinannya ada berapa? Ada 20. Udah pasti tuh 20. Ngitung sih 20 Pak.
Oh gitu. Nah, nanti coba diskusin deh sama teman-temannya. Nih saya dapat 20 nih. Nanti teman-temannya kan bisa dibandingin. Ya kan, dibanding-bandingin. Oh ini kayaknya salah deh. Nah, atau seperti apa? Jangan-jangan lebih dari 20. Apabila di warung tersebut tidak tertera harga atau tidak ada jeruk dan salak dan waktu itu kita ini kan jawabnya bisa nanya sama orang ya, bisa nanya sama yang jual. Gimana tuh? Bisa karena bisa bertanya. Apabila di warung itu tidak tertera, oh iya benar. Apakah masih dapat dibeli dengan Oke. Memang nih kadang pertanyaannya nih menarik ya. Jadi maksudnya tuh kenapa dia menanyakan apa di dalam LKPD-nya tuh pertanyaannya kalau tidak ada harganya apa bisa dibeli? Jawabannya bisa karena kita bisa bertanya. Oke. Ya. Tapi maksud di sini adalah intinya itu sebenarnya pernyataan itu atau soal itu harus lengkap. Kita nggak mungkin bisa menjawab pernyataan kalau ada komponen yang kurang atau tidak lengkap kayak gitu. Oh, Begitu maksudnya. Ada 4 kemungkinan aja nih. Atau ada kemungkinan lain? Ada yang lain Pak banyak? Ada banyak ya. Kenapa bisa banyak? Karena bisa aja kilogramnya desimalan. Jadi bisa desimal ya kilogramnya, betul. jika sang ayah tetap memberikan uang 100.000, dapatkah anak membelanjakan kurang dari uang tersebut? Jika tidak, berikan alasan. Ya bisa lah ya. Iya, tergantung anak. Ya bisa lah. Ya pasti bisa lah, orang barang yang mau dibeli kurang. Yang harga yang menyatakan nilai barang tersebut, maka tokoh pada kasus tidak bisa membeli buah. Kalau yang tadi Pak, yang nomor yang buat kemungkinannya, tadi kami sudah mencoba, lalu ternyata hasilnya tetap bulat Pak, karena untuk harga jeruknya sendiri kan 20.000 dan salaknya 10.000. Jadi misalkan kemungkinan jika jeruknya 3,5 kg juga hasilnya akan tetap bulat Pak. Tetap bulat ya. Iya, karena 3,5 kg dikali 20.000 ya. Iya. Oke, tetap bulat juga ya. Jadi berarti kan tergantung kilonya ya. Kalau dia belinya berdasarkan uang yang ada, boleh nggak ya? Berdasarkan uang. Kan ada juga kan kita beli sesuatu berdasarkan uang aja gitu kan. Iya sih, iya Pak. Iya kan? Jadi belinya ya? 1 ons doang gitu ya Pak. Ya misalnya gini, kan kita punya 100.000, ya udah aja beli sama penjualnya bilang, Bang, 50.000 nih buat jeruk, 50.000 salak, kan boleh aja. Oh iya Pak. Ya kan, nanti tinggal ya disesuaikan aja timbangannya. Bicara konteksnya uang, biasanya kan selalu bulat kan angkanya. Nah, kalau di dalam bilangan, maksudnya bilangan dalam secara keseluruhan, bilangan real, itu kan bisa aja angka itu nggak mesti 50.000, bisa aja 49.999 ya kan, atau 48.000, angkanya jelek deh tuh. Nah itu sebenarnya bisa juga nggak kita terapkan di dalam konteks ini sebenarnya. Kalau bilangannya seperti itu bisa aja kan, tergantung dari desimal si kilogram jeruk dan salaknya. Berarti SPT-LDP itu sangat berguna ya Pak buat kehidupan sehari-hari ya Pak? Iya, ya pastinya dong. Ini kan salah satu konteks ya, salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini kan, pertanyaannya juga seperti itu kan, ya kan, pertanyaan-pertanyaan kontekstual tuh namanya. Jadi kalau di dalam soal HOTS itu salah satunya ya
menerapkan kontekstual tadi. Jadi sisi-sisi kontekstualnya itu dibangun. Nah, jadi kalau matematika nggak selalu mikir yang abstrak gitu. Jadi matematika itu ada yang realnya, itu kemudian kita bisa pelajari dan bisa kita manfaatkan. Ya. Menurut kalian kesimpulannya apa? Apa sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu? Ada yang tahu nggak? Sistem SPLPDK itu menurut saya kayak kalimat kayak suatu inian matematika yang dalamnya itu isinya dua variabel gitu, ada X sama Y. Biasanya yang dipakai X sama Y atau A sama B gitu. Terus setiap variabel itu derajatnya 1. Derajatnya 1. Terus karena sistem pertidaksamaan, jadi dihubunginnya sama tanda ketidaksamaan kayak kurang dari, lebih dari gitu sih Pak. Oke, ya. Nah, kalau yang di permasalahan tadi itu termasuk sistem atau pertidaksamaan aja? Sistem Pak. Sistem. Ya, karena ada beberapa pertidaksamaan di situ kan. Ya kan, ada yang makanya kalian di situ diminta membuat model matematik. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Dari kelompok 1 Pak. Oke, boleh. Dari kelompok 1, Minarni. Ya, silahkan Minarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minanti Buhana, kelas 10 MIPA 2, yang di sini akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Jadi, di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu seorang ayah meminta anaknya untuk membelanjakan uang sebesar 100.000 untuk dibelikan 2 jenis buah. Nah, jadi buah pertama itu yang ingin dibeli itu jeruk dengan harga 20.000 per kilogram. Nah, buah keduanya itu salak dengan harga 10.000 per kilogram. Tapi ayahnya ini memberikan syarat bahwa total buahnya itu nggak boleh lebih dari 10 kilogram yang dibeli. Nah, kita disuruh menganalisis beberapa kemungkinan yang bisa didapat untuk membeli buah-buahan tersebut. Yang pertama ini kelompok kami menuliskan 3 kg jeruk dan 4 kg salak. Totalnya 7 kg dengan harga total Rp100.000. Lalu yang kedua 1 kg jeruk, 8 kg salak, totalnya 9 kg, harganya juga totalnya Rp100.000. Lalu yang ketiga ini ada 3,5 kg jeruk dan 2 kg salak, totalnya 5,5 kg, harganya Rp90.000. Lalu ada juga 2 kg jeruk sama 5 kg salak dengan total 7 kg, harga totalnya Rp90.000. Nah, di sini sebenarnya masih ada kemungkinan lain, masih banyak banget, cuman kelompok kami hanya menuliskan 4 diantaranya. Lalu ke soalnya ada yang pertama, dari hasil kemungkinan yang didapat, menurut kalian apakah ada satu solusi terbaik yang dapat dipilih anak tersebut? Berikan alasan. Menurut kelompok kami, dari sekian banyaknya solusi itu tidak ada solusi terbaik untuk anak tersebut. Namun karena sang anak memiliki banyak opsi yang bisa dipilih, maka dia bisa memilih dengan sesuai kebutuhan dan keinginannya. Jadi jawaban kelompok kami seperti itu. Yang kedua, apabila sang ayah memberi syarat lain, dapatkah membuat kemungkinan seperti pertanyaan nomor 1? Jawabannya bisa, karena jika ayah menetapkan syarat lain pun kemungkinan tersebut juga tetap ada dengan nominal dan syarat apapun, jadi bisa-bisa saja. Lalu nomor 3, di sini ada beberapa soal. Yang pertama itu bagaimana jika sang ayah tidak memberi uang 100.000, dapatkah sang anak membeli buah tersebut? Jawabannya tentu tidak bisa, karena sang anak ini harus membeli buah sehingga membutuhkan uang untuk membayar. Jadi kalau nggak dikasih uang, tentu tidak bisa membeli buah. Lalu yang kelima, jika kita misalkan jeruk dengan X dan salak dengan Y, buatlah model matematika yang sesuai dengan ilustrasi tadi. Nah, di sini kami membuat X plus Y kurang dari sama dengan 10. Ini dari tadi ayah memberikan syarat untuk membelanjakan buah tidak boleh lebih dari 10 kg. Nah, lalu ada 20.000 X plus 10.000 Y, itu kurang dari sama dengan 100.000. Maksudnya yang tadi syarat ayah tidak boleh membelanjakan uang lebih dari 100.000. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 1.
Lalu yang terakhir, berikan kesimpulan menurut kalian tentang SPTLDP. Nah, menurut kelompok kami, SPTLDP itu artinya bentuk kalimat matematis yang biasanya terdiri dari tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, tersusun atas dua variabel dan pangkat tertingginya itu 1. Penyelesaian SPTLDP memiliki banyak solusi yang digambarkan dalam bentuk daerah penyelesaian. Nah, bentuk umumnya itu diantaranya di sini kami menuliskan 4, ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Close buat Minarni ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah baik apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, jika ada yang ingin memberikan komentar, dipersilahkan. Oh iya, silakan ya. Kalau menurut jawaban dari kelompok 1 itu udah sama LKPD-nya sama yang dikerjakan sama kelompok 3. Jadi keseluruhannya tuh seperti itu, masih sama jawaban kita. Oke, jadi kurang lebih sama ya jawabannya dengan kelompok 1 ya, seperti itu ya Nia ya. Dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Siapa kelompok 2? Saya Pak, saya ingin memberikan komentar. Ya, silakan. Saya tadi apa yang udah dijelaskan oleh Minarni udah sama banget sih Pak sama kelompok kita. Jadi saya sangat setuju apa yang telah ditampilkan oleh Minarni. Berikan penguatan terkait kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pasti modelnya AX plus BY kurang dari atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari atau lebih dari sama dengan C. Terus X dan Y itu adalah variabel dari A, B, dan C. Dan setiap unsur itu harus berhubungan, harus saling terkait. Dan satu lagi, solusinya nggak cuma satu, pasti banyak. Dan berbentuk daerah penyelesaian yang bisa kita lihat dari tabel atau dari grafik. Oke, terima kasih Kalista. Betul ya apa yang tadi sudah disampaikan Kalista ya terkait kesimpulan apa itu sistem perdasaman linear dua variabel. Atau ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan? Oke, silakan Jezi. Saya sebenarnya udah setuju sama Kalista, cuman ada saya mau nambahin beberapa. Yang pertama itu, menurut saya SPLPDK itu adalah suatu kalimat matematika yang di dalamnya itu berisi dua variabel. Biasanya itu variabel yang dipanggil Y atau enggak bisa juga A sama B. Terus masing-masing variabelnya itu pangkatnya satu. Terus itu tuh dihubunginnya sama tanda ketidaksamaan kayak udah tadi Kalista bilang, kayak kurang dari, lebih dari, kayak gitu-gitu. Terus itu yang kedua, dalam membuat model matematika, apalagi di soal cerita itu, kita harus memahami alurnya. Yang tadi kayak soal cerita tadi kan kita harus pahami alurnya dulu. Terus yang harus kita lakuin selanjutnya, bikin variabelnya sesuai dengan yang diketahui. Terus kalau udah kayak gitu baru bisa ngerjainnya dengan cara substitusi sama eliminasi. Terima kasih, luar biasa. Berikan applause ya untuk kita semua ya, luar biasa. Keren. Ya, oke, bagus betul semua. Jadi hari ini memang sesuai tujuan kita di awal bahwa kita hari ini bisa memahami apa itu konsep sistem pertidasamaan linear dua variabel dan juga apa itu model matematika ya. Jadi kalian sudah baik ya dalam memahami konsep dan sudah benar juga dalam membuat model matematika. Cek sejauh mana kalian memahami ilustrasi tadi ya. Coba ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yoga baru lulus dari pertanyaannya. Coba, dapatkah kalian memodelkannya
Bisa nggak? Yang kedua, apakah yoga dapat membeli sesuai dengan kebutuhannya? Coba, siapa yang berani menjawab? Atau ada yang tahu nih model dari model matematika dari pernyataan ini? Ada? Saya mau coba jawab, Pak. Boleh. Siapa? Cindy. Cindy. Oke, silakan. Coba Cindy. Untuk pertanyaan yang A, dapatkah kamu memodelkannya itu semisal seragam dimisalkan dengan X dan buku dengan Y, maka nanti modelnya itu jadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 440.000. Terus untuk yang B, apakah yoga dapat membeli sesuai dengan kebutuhannya? Bisa, karena yoga di sini mau beli 2 seragam dan 3 buku, dan uang yang ia miliki itu ada 440.000, jadi cukup untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasinya. Jadi soal evaluasi ini bisa kalian akses melalui link berikut. Bapak juga sudah mengirimkan di grup WA ya, di grup WA kelas. Nah, sekarang Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini bisa kalian akses melalui link berikut ya. Yang kemarin Bapak juga mengirimkan di grup WA-nya masing-masing. Oke, sudah 10 menit. Silahkan yang berani, yang mau mencoba memaparkan nih, siapa yang berani? Di sini saya ingin menjawab soal nomor 5, Pak. Yaitu buatlah soal cerita dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut ini. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 60, x tambah 4y kurang dari sama dengan 40, x lebih besar sama dengan x lebih besar dari x lebih besar sama dengan dari 0, y lebih besar sama dengan dari 0. Saya menjawab, saya misalkan sebuah toko sepeda menjual sepeda roda 3 dan sepeda roda 2, dan banyak roda pada toko tersebut 60 buah. Berarti 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, untuk menaruh sebuah sepeda roda 2 memerlukan bidang seluas 100 cm persegi. Sedangkan untuk sebuah sepeda roda 3 memerlukan bidang seluas 400 cm persegi. Luas toko tersebut adalah 4000 cm persegi. Berarti 100x ditambah 400y kurang dari sama dengan 4000. Karena ini angkanya bisa disederhanakan, dibagi 100 menjadi x tambah 4y kurang dari sama dengan 40. Ini soal kreativitas sebetulnya ya. Jadi Bapak meminta kalian untuk membuat salah satu atau bentuk contoh soal atau bentuk soal yang memuat model-model seperti yang disebutkan tadi oleh Haidar ya. Oke, boleh nih, bagus nih ya. Jadi 2x tambah 3y kurang dari 60 diinterpretasikan dengan sepeda roda ya, dengan toko sepeda ya, kemudian menjual sepeda roda 3 dan sepeda roda 2. Oke, banyak roda pada toko itu ada 60. Oke, bagus ya. Ini luar biasa nih, karena nih soal ini biasanya setiap orang akan berbeda-beda gitu ya. Ini yang disebut soal untuk mengasah kekreativitasan kalian gitu. Oke, baik, terima kasih Haidar, luar biasa, bagus ya atas jawabannya. Untuk hari ini kita cukupkan, dan jangan lupa kalian untuk mengisi link refleksi sebagai berikut ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi link refleksi sebagai berikut ya. Ini linknya, silakan nanti setelah pembelajaran ini jangan lupa untuk mengisi refleksi pembelajaran ya. Oke, dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini.
Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian atau daerah penyelesaian melalui grafik seperti itu ya. Jadi menentukan grafik daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke ya, jadi itu disiapkan dengan baik, dilihat Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah membuat modulnya, ada bahan ajar di situ yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Dan terima kasih semua sudah hadir tepat waktu dan semoga selalu tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan dipimpin oleh Stefanus untuk memimpin doanya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan baca kita pada siang hari ini, maka baca kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap sehat selalu, semangat selalu ya, semangat terus untuk pembelajaran ke depannya. Oke, Bapak akhiri. Sekian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses ya semuanya. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak.